Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu bapak, guru, para kepala sekolah, kepala madrasah, kepala PKBM yang saya hormati dan saya banggakan. Setelah mendengar pengumuman Merdeka Belajar episode ke-15, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar dari Mas Menteri Nadiem Makarim, Bapak Ibu mungkin sedang bertanya-tanya, apakah sekolah, madrasah, PKBM saya sebaiknya ikut menerapkan kurikulum merdeka tahun ini? Sebelum memutuskan hal itu, Bapak Ibu tentu perlu tahu apa itu kurikulum merdeka, apa ciri khasnya, apa karakteristiknya, apa bedanya dengan kurikulum yang sebelumnya, dan apa manfaat yang bisa kita peroleh dengan menerapkan kurikulum merdeka. Nah, ada 3 karakteristik utama dari kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum merdeka lebih fokus pada materi yang esensial. Karena fokus pada yang esensial, beban belajar di tiap mata pelajaran menjadi lebih sedikit. Ini dimaksudkan agar guru punya lebih banyak waktu menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif, seperti diskusi dan berargumentasi, atau pembelajaran berbasis problem dan pembelajaran berbasis project. Ini juga dimaksudkan supaya guru lebih punya waktu untuk memperhatikan proses pembelajaran muridnya. Misalnya, menerapkan asesmen formatif agar kita paham kemampuan awal murid kita, atau memberi umpan balik dan masukan bagi tugas-tugas yang dikumpulkan murid kita, atau sekedar mendengarkan mereka untuk lebih memahami kebutuhannya. Sekolah juga punya ruang lebih banyak untuk menggunakan materi yang kontekstual sesuai dengan visi misi sekolah atau kondisi lingkungan sekitar. Dengan demikian, murid bisa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bermakna sekaligus lebih menyenangkan. Sementara itu, untuk murid SMA, madrasah aliyah, dan program paket C juga lebih merdeka karena mereka tidak dikotakkan dalam peminatan IPA, IPS, dan bahasa. Di kelas 11 dan 12, mereka bisa memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan aspirasi karirnya. Itu karakteristik yang kedua, struktur kurikulum yang lebih fleksibel. Karakteristik yang ketiga adalah tersedianya banyak perangkat ajar. Ada banyak alat bantu bagi guru untuk menerapkan kurikulum merdeka, mulai dari buku teks, modul ajar, sampai asesmen literasi dan numerasi yang bisa digunakan untuk memantau perkembangan belajar murid. Perangkat-perangkat ini bisa langsung digunakan apa adanya, atau bisa dimodifikasi, diadaptasi sesuai dengan keperluan. Ada juga modul-modul pelatihan yang bisa diikuti oleh guru dan kepala sekolah secara mandiri. Semua ini akan disediakan melalui aplikasi Android dan website bernama Platform Merdeka Mengajar. Dengan 3 karakteristik ini, kami percaya bahwa kurikulum merdeka akan membantu guru merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi murid. Pembelajaran yang menumbuh kembangkan murid secara holistik untuk menjadi pelajar Pancasila yang memiliki identitas keindonesiaan yang kuat dan siap menghadapi masa depannya. Bagaimana? Tertarik untuk menerapkan kurikulum merdeka tahun ini? Untuk mempelajari lebih lanjut, silahkan unduh aplikasi Merdeka Mengajar di Play Store dan tonton video penjelasan kami berikutnya.